Dewa Laut menghela nafas dan berkata, apakah kamu penasaran tentang bagaimana aku bisa membuka segelnya, yang pada dasarnya tidak mungkin bisa dibuka? Seperti yang baru saja saya katakan, ada sesuatu yang tidak dapat Anda prediksi dengan petunjuk. Bukan aku yang telah membuka segelnya. Kata-kata Dewa Laut membuat takut Dewa Penghancur. Bukankah Dewa Laut yang telah membuka segelnya? Bahkan Dewi Kehidupan tidak mungkin bisa membuka segelnya. Kecuali ada keberadaan yang budidayanya telah melampaui dewa tertinggi. Tidak ada orang lain yang tidak dapat memiliki kemampuan ini. Tapi keberadaan kekuatan super semacam itu, yang bisa dilakukan di alam ilahi? Dia memandang Dewa Laut dengan ketakutan. Di sisi lain, Dewa Laut tenang, katanya. Orang yang membuka segelku bukanlah kekuatan super. Dia anakku. Apa? Visi Dewa Kehancuran menjadi kabur. Anak laki-lakinya, orang yang baru saja lahir, Dewa Kupu-Kupu, yang berada di pelukan Dewa Emosi, tiba-tiba berteriak, saya mengerti. Dewa Laut menoleh ke arah Dewa Kupu-Kupu, sedikit tersenyum. Tatapannya lembut, benar, putriku tahu itu. Sebab, dia pernah mengalami hal yang sama. Ketika anak kami lahir, tepat setelah mereka datang ke dunia ini, mereka telah menyerap kekuatan mental alam ilahi untuk menyatu sepenuhnya dengan dunia ini. Selama proses ini, anak akan mengeluarkan energi yang sama dengan orang tua kandungnya. Saya menggunakan darah tali pusat putra saya, yang memiliki kekuatan garis keturunan kami, untuk merangsang kekuatan Dewa Laut dan Dewa Asura. Kedua kekuatan dewa ini meletus di luar, dan menghancurkan segel Anda dengan kuat. Meskipun segelmu kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan kombinasi dari dua kekuatan dewa. Setelah mendengar penjelasan Dewa Laut, Dewa Penghancur tercerahkan. Wajahnya juga menjadi lebih tenang. Benar, dia tidak punya anak. Tentu saja, dia tidak tahu tentang keberadaan kemampuan ini. Apalagi, dia tidak ingin membicarakan masalah anak di depan dewa lainnya. Apakah ini sudah ada dalam rencanamu? Pantas saja Anda dengan senang hati membiarkan saya menangkap Anda. Dewa Kehancuran berkata dengan dingin. Dewa Laut menggelengkan kepalanya, berkata, meskipun aku tahu tentang kemungkinan dari kemampuan ini, aku tidak yakin tentang itu. Oleh karena itu, saya tidak bisa mempertaruhkan nyawa istri dan anak saya. Hari itu, meskipun saya tidak mengetahui kemungkinan itu, saya tetap membiarkan Anda menangkap saya. Saya tidak bisa mengambil risiko dan membahayakan Xiao Wu. Saya tidak keberatan dengan tawa orang lain. Istri dan anak saya bahkan lebih penting daripada seluruh alam ilahi. Dari titik ini, saya jelas tidak cocok untuk menjadi hierarki yang memenuhi syarat. Sayangnya, Anda juga tidak cocok. Saat mengucapkan kalimat terakhir, suara Dewa Laut tiba-tiba menjadi serius. Dia dengan dingin memandang Dewa Penghancur. Karena keegoisan Anda mengambil risiko dalam memperluas alam ilahi. Membuat alam ilahi menjadi lemah. Tahukah Anda bahwa jika Anda terus seperti ini, ketika alam ilahi menghadapi krisis, itu akan hancur total? Sampai saat itu, semua dewa akan mendapat masalah. Kami bisa bertahan, tapi dewa tingkat kedua dan dewa tingkat ketiga pasti akan mati. Pernahkah Anda memberitahu pendukung Anda bahwa situasi seperti ini mungkin akan terjadi? Setelah mendengar apa yang Dewa Laut katakan, lebih dari ratusan dewa tingkat kedua dan dewa tingkat ketiga di belakang Dewa Kehancuran telah mengubah ekspresi mereka menjadi ekspresi yang jelek. Meskipun penguasa di alam ilahi adalah komite alam ilahi, jumlah dewa tingkat kedua dan dewa tingkat ketiga masih mayoritas. Setelah alam ilahi dihancurkan, yang pertama menderita adalah mereka. Karena pada dasarnya mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan di luar alam ilahi. Dewa Kehancuran melangkah keluar dari nihiliti. Niat penghancurannya yang tangguh berubah menjadi palu besar. Menyerbu ke arah Dewa Laut. Dia tidak mungkin membiarkan Dewa Laut mengguncang pikirannya. Dewa Laut mengangkat Golden Trident di tangannya. Lingkaran emas yang menyilaukan terpancar, menghalangi palu Dewa Kehancuran. Berhenti, kehancuran,
Ini belum terlambat untuk berhenti. Bersama-sama kita bisa menghentikan alam ilahi berkembang. Meskipun dapat kembali ke keadaan semula. Jumlah kekuatan mental yang terkuras tidak dapat dibuat lagi. Dewa kehancuran dengan dingin berbicara, jika kamu ingin aku berhenti, kalahkan aku dulu. Hanya Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa melawan begitu banyak dewa seperti ini? Betul sekali. Saya akui bahwa situasi yang baru saja Anda katakan memang ada. Namun, semakin besar risikonya, semakin banyak yang kita dapatkan. Jika saya berhasil memperluas alam ilahi, saya dapat menjamin bahwa semua dewa yang telah mendukung saya akan memiliki kesempatan lebih besar dalam mempromosikan posisi mereka. Mengapa tidak mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar? 7 dewa dosa yang mematikan dan dewa kerusakan perlahan-lahan tiba di belakang dewa penghancur. Mengangkat tangan mereka untuk mengungkapkan dukungan mereka untuknya. Mereka berada di kapal perang yang sama. Tidak mudah bagi mereka untuk turun. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Dewa Laut dengan tegas berkata, "Sepertinya kita harus bertarung untuk menyelesaikan segalanya." Dewa kehancuran memandangnya dengan arogan. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu sendiri dapat mengalahkan kita semua sendirian?" Dewa Laut menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Kekuatan individu selamanya kecil, bahkan bagi kita. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak bisa menang dengan kekuatan saya sendiri. Tapi aku bukan satu-satunya yang bertarung denganmu." Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh ke Rong Nianbing dan Dewa 7 Elemen lainnya, membelai dagunya dan berkata, "Maaf telah merepotkan kalian semua. Serahkan sisanya pada kami." Dia mengangkat Golden Trident tinggi-tinggi. Secercah cahaya keemasan melesat ke langit. Dewa Laut pada akhirnya adalah dewa tertinggi. Belum lagi dia dulunya adalah penguasa alam ilahi. Setiap gerakan yang dia lakukan membuat wajah para dewa di sisi berlawanan menjadi pucat. Mereka buru-buru mengumpulkan kekuatan dewa mereka untuk mempersiapkan pemblokiran. Namun, 7 dosa yang mematikan dewa tidak dapat menampilkan formasi besar turunan hukuman dewa dosa asli mereka. Formasi hebat itu perlu mengkonsumsi kekuatan dari pusat alam ilahi untuk mengaktifkannya. Pusat alam ilahi harus mengumpulkan cukup kekuatan untuk operasi formasi besar. Tetapi bahkan jika seperti ini, dengan dewa penghancur yang memimpin, dia masih memiliki 8 dewa tingkat pertama di sisinya. Kekuatan total mereka jauh lebih kuat dari Dewa Laut. Mempertimbangkan segalanya, hanya ada Dewa Emosi sebagai kekuatan tempur utama di pihak Dewa Laut. Dewa Elemen dan Rong Nianbing telah menghabiskan begitu banyak kekuatan. Mereka tidak memiliki cukup tenaga untuk bertarung. Senyum tipis muncul di wajah Dewa Laut. Cahaya keemasan yang dipancarkan dari Golden Trident membalikkan arahnya, jatuh tepat di atas kastil kuno di belakangnya. "Teman-temanku yang terkasih, apakah kamu bersedia bertarung bahu-membahu denganku dalam pertempuran ini?" Mengikuti suara tangsan, kastil kuno di belakang benar-benar berubah menjadi warna emas. Jendela dibuka satu demi satu. Bayangan terbang seperti petir, perlahan tiba di sampingnya. Yang pertama terbang adalah seorang pria berambut pirang yang tampan. Penampilannya tampak tegap dan tegas. Dia memiliki punggung yang lebar dan bahu yang lebar. Dia tampak berusia 30 tahun. Sikapnya yang mengesankan sangat menakutkan. Dia tanpa rasa takut menghadapi dewa tingkat pertama lainnya dengan auranya yang kasar. Dia adalah dewa perang. Setelah God of War, 4 bayangan membanjiri secara berurutan. Itu adalah dewa kecepatan, dewa masakan, Dewi 9 warna, dan dewa Phoenix. Pada saat itu, mereka dikurung di sini oleh dewa dosa yang mematikan. Saat ini, dengan memanfaatkan kekuatan dewa tangsan, mereka akhirnya lolos dari kastil kuno. Mereka dengan rapi melayang di belakang tangsan. Dai Mu Bai kemudian berteriak keras-keras, "Izinkan kami bertarung berdampingan denganmu." Tangsan berbalik, tersenyum padanya, "Bos Dai, sudah berapa lama sejak kita bertarung berdampingan?"
Saya tidak bisa membayangkan saudara kita akan memiliki kesempatan untuk melawan musuh bersama-sama. Dewa Perang tertawa dan berkata, saya sudah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Segala sesuatu di alam ilahi itu baik, tapi ini sedikit membosankan. Kali ini, kami akhirnya bisa menambahkan beberapa warna padanya. Ayolah, mari tunjukkan kekuatan 7 monster Shrek. Shrek 7 Monster, bagaimana tidak bisa selesai tanpa aku? Tepat pada saat ini, sebuah suara muncul. Segera, sekelompok sinar merah terang ditembakkan dari jendela ke hadapan Dewa Laut. Xiao Wu telah berganti menjadi rok panjang berwarna merah muda. Wajahnya agak pucat karena baru melahirkan kemarin. Dia sedang menggendong bayi di pelukannya. Matanya, yang seolah-olah memiliki nyala api di dalam, penuh dengan kegembiraan. Xiao Wu, Dewa Laut berteriak, menyelipkan tubuhnya ke sampingnya, dan menatapnya dengan cemas. Xiao Wu, kamu baru saja melahirkan Lin Lin. Bagaimana Anda bisa? Xiao Wu menatapnya, tersenyum dan berkata, karena penangkapan saya telah membuat kalian semua berjuang. Sekarang, saya harus berdiri untuk membayar kembali kalian semua. Kami adalah dewa, bukan manusia yang lemah. Jadi bagaimana dengan saya yang baru saja melahirkan? Kehancuran. Tidakkah kamu berani membiarkan Little Lu membantuku memulihkan kekuatan dewa yang telah aku konsumsi? Kami akan memiliki pertandingan yang adil dengan Anda. Melihat Tang San, Xiao Wu, dan 7 monster Shrek, perasaan tertekan melonjak di dalam dewa kehancuran. Di dalam hatinya, hanya ada Dewi Kehidupan. Tapi 7 monster Shrek, yang berasal dari benua Douluo sebagai Dewa Laut, membuatnya menyadari perasaan lain yang tidak pernah dia rasakan. Mungkinkah itu disebut bromance, atau persahabatan? Dewa kehancuran tersenyum dingin, jangan ragu. Anda pergi membantunya pulih. Dia menoleh ke Dewi Kehidupan sambil mengucapkan kalimat terakhir. Dewi Kehidupan menganggukkan kepalanya, menghela nafas panjang, apakah itu sepadan dengan masalahnya? Lampu hijau berkelap-kelip. Dia terbang ke depan Xiao Wu sambil meninggalkan seberkas cahaya hijau di belakang. Xiao Wu memelototi Dewi Kehidupan, apakah masalahnya sepadan? Dewi Kehidupan sedikit terkejut, sedikit menggelengkan kepalanya, tertawa dengan menyakitkan dan berkata, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahan melawan dia. Yang bisa saya lakukan tidak lebih dari tidak membantu siapapun. Terlepas dari apa yang dikatakan, dia adalah suamiku. Aku tahu, jika saya melakukan ini, saya tidak pantas menjadi anggota Komite Alam Ilahi. Oleh karena itu, setelah masalah ini berakhir, apapun hasilnya, saya akan meninggalkan Komite Alam Ilahi. Petik 2. Dia meletakkan tangannya di bahu Xiao Wu sambil berkata, energi vitalitas yang kaya naik, menutupi seluruh tubuh Xiao Wu, merenovasi tubuhnya dari mengkonsumsi energi kehidupan. Kelahirannya berbeda dengan kelahiran manusia. Gangguan sebenarnya adalah pikirannya sendiri. Oleh karena itu, selama Xiao Wu melahirkan, dia mengingat setiap ingatan yang dia miliki di benua Douluo. Namun, begitu dia melahirkan, kecepatan pemulihan dewanya sangat cepat. Kali ini, dengan bantuan Dewi Kehidupan, pemulihannya dipercepat dengan luar biasa. Dewi Kehidupan menunduk, melihat bayi di pelukan Xiao Wu, dan dengan lembut berkata, dia sangat cantik. Xiao Wu tersenyum dan berkata, betul sekali, karena dia mirip ibunya. Dewa Laut, yang berdiri tidak jauh dari itu, memperlihatkan senyuman tipis di wajahnya. Mungkinkah kesombongannya bisa merugikan orang lain? Dewi Kehidupan menunduk, memberikan ciuman ringan di dahi Tang Wulin, yang terbaring di pelukan Xiao Wu. Tiba-tiba, lingkaran cahaya hijau terpancar. Tang Wulin sedikit gemetar. Dalam sekejap mata berikutnya, seluruh tubuhnya tertutup warna hijau. Xiao Wu tidak keberatan dengan semua ini. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan kegembiraan, aku dengan tulus berterima kasih. Dewi Kehidupan menghela nafas panjang, berkata,
Panggil aku Lu kecil. Tidak semua orang bisa mendapat kehormatan memiliki ciuman Dewi Kehidupan, yang memiliki kemampuan untuk melelehkan niat penghancuran dewa kehancuran. Ciuman itu setara dengan berkah Dewi Kehidupan. Berkat ini telah menghabiskan 1/10 dari kekuatan dewanya. Selain itu, ini bukanlah konsumsi biasa, yang membutuhkan setidaknya beberapa dekade baginya untuk menumbuhkan energi kehidupan yang hilang. Bahkan Dewa Kupu-Kupu tidak beruntung memiliki berkah ini. Pada saat ini, karena rasa bersalah di hati Dewi Kehidupan, dia ingin mengambil ini untuk menggantikan Dewa Laut dan anak Xiao Wu. Dia jelas tidak menyambut pertempuran ini. Dengan berkahnya, vitalitas Tang Wulin akan melampaui orang biasa. Saat ini, dia baru saja lahir. Dia masih memiliki waktu yang lama sampai dia memenuhi syarat untuk menjadi dewa. Yang membuatnya tidak berbeda dengan orang normal. Meskipun vitalitasnya sendiri tidak jauh berbeda dari orang biasa setelah menerima berkah dari Dewi Kehidupan. Kemampuan pemulihannya telah ditingkatkan berkali-kali lipat lebih kuat. Dewa kehancuran berdiri berhadapan dengan Dewa Laut. Apakah Anda membawa mereka untuk berperang dengan saya? Dewa kehancuran melirik sekilas ke arah para dewa di samping Dewa Laut dengan jijik. Dia benar-benar memiliki dasar untuk menjadi sombong. Di sisinya, ada 8 dewa tingkat pertama selain dia. Di sisi lain, di sisi Dewa Laut, hanya Dewa Emosi yang memiliki kekuatan dewa tingkat pertama. Bahkan jika dia menambahkan Tang Wutong, apakah ada bedanya saat bertarung melawan dewa tingkat pertama di atas? Ada kesenjangan besar dalam jumlah. Dewa lainnya semuanya adalah tingkat kedua, yang memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan dewa tingkat pertama. Xiao Wu dapat membantu Dewa Laut, yang paling banyak hanya menambahkan 1 posisi dewa tingkat pertama. 1 dewa tertinggi, 2 dewa tingkat pertama, 6 dewa tingkat kedua. Itu semua kekuatan tempur Dewa Laut. Tapi di sisi dewa penghancur, ada 1 dewa tertinggi dan 8 dewa tingkat pertama. Tingkat kekuatan antara dua sisi memiliki perbedaan yang sangat besar. Dewa Laut dengan tenang memandang dewa penghancur. Jika kita yakin tentang kemenangan kita, apalagi yang bisa kita pertaruhkan? Sebaliknya, saya ingin menyelesaikan masalah ini sekali untuk semua. Biarkan pertandingan ini menentukan pemenang dan pecundang. Jika Anda kalah, saya harap Anda akan bekerja sama dengan kami untuk melepaskan kekuatan mental yang diambil untuk memperkuat alam ilahi. Jika Anda menang, saya akan mematuhi Anda, tidak akan menentang keputusan Anda. Bagaimana dengan itu? Baiklah, ayo lakukan ini. Itu sudah beres. Dewa kehancuran tidak ragu-ragu, langsung menjawab. Dalam aspek terdalam hatinya, bagaimana dia bisa memicu perang di alam ilahi? Meski berbeda pendapat dengan Dewa Laut, namun dia tetap memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Dewa Laut, terutama hubungan antara Dewi Kehidupan dengan Xiao Wu. Dengan suami dan istri serta Dewa Kupu-Kupu. Pertempuran ini untuk menentukan pemenang dan pecundang. Rasanya seperti 2 penjudi berada dalam permainan poker serba ada. Pemenangnya mengambil semuanya. 7 dewa dosa yang mematikan dan dewa kerusakan perlahan tiba dan berdiri berbaris di belakang dewa penghancur. Di sisi Dewa Laut, Dewa Perang, Dewa Masak, Dewa Phoenix, Dewi 9 Warna, Dewa Kecepatan, Dewa Emosi, dan Dewa Kupu-Kupu juga berdiri berbaris. Dewi Kehidupan mengambil kembali tangannya yang ditempatkan pada Xiao Wu. Tubuhnya yang elegan terbang kembali ke sisi Dewa Kehancuran sekali lagi. Dewa Laut berkata kepada Dewa Penghancur, "Sudah lama sekali teman lama saya dan saya belum bertemu satu sama lain. Karena ini adalah pertarungan untuk menentukan pemenang dan pecundang, dapatkah kita berdiskusi bersama sedikit untuk mencari beberapa strategi? Setelah itu, kita bisa memulai pertarungan. Selama Anda menjamin Anda tidak akan mengubah pemain, maka tidak apa-apa." Dewa Kehancuran berkata dengan dingin. Meskipun hatinya dibanjiri oleh distraction intent dan kepercayaan diri saat ini. Dia pasti tidak bisa sembarangan. Meskipun Dewa Laut tampak lemah seperti angin sepoi-sepoi,
fakta bahwa dia bisa memecahkan segel Dewa Kehancuran telah membuktikan sebaliknya. Jika dia ingin mengambil kemenangan terakhir, dia harus sangat berhati-hati. Dewa Laut menganggukkan kepalanya, berkata, "Baiklah, mari kita lakukan ini." Itu sudah diselesaikan. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kirinya ke arah Dewa Emosi. Sekelompok sinar biru menyembur keluar dari God of Emotion, jatuh ke tangannya. Dalam sekejap berikutnya, sangkar cahaya biru terbuka, menutupi Dewa Laut dan dewa lain di sisinya. Itu adalah kain kafan kosmik laut luas. Berada di luar selubung kosmik laut luas, bahkan dewa tertinggi pun tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. San Ge, Dewi Sembilan Warna sedikit bersemangat berteriak keras. Tang San berkata dengan nada meminta maaf, "Saya telah bermasalah selama ini. Semuanya, saya benar-benar minta maaf." Dewa Perang mendengus kembali, "Kita semua adalah saudara. Tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Sudah lama sekali sejak kita bertengkar bersama. Saya sangat merindukan saat-saat itu. Kali ini, kami, 7 monster Shrek, bisa memiliki kesempatan untuk bertarung bersama lagi. Anda akan menjadi pemimpin lagi. Mari buat beberapa pengaturan." Dewa Laut memandang teman-temannya, tersenyum dan menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Tapi kali ini, seharusnya bukan aku yang akan memimpin kali ini. Saya harus menjadi orang yang mengambil kekuatan utama mereka. Atau, kita tidak akan bisa menangani maksud penghancuran dari Dewa Penghancuran. Yu Hao." "Iya, ini aku." Dewa Emosi buru-buru menarik Dewa Kupu-Kupu ke depan. Dewa Laut menjawab, "Tunggu sebentar. Kamu berkolaborasi dengan Wutong untuk mengendalikan pertempuran. Aku akan menyerang. Ikuti saja barisan yang kita gunakan di benua Douluo. Pembagian roh berbaris yang biasa kita gunakan." "Iya, Ayah." Dewa Emosi segera menjawab. Setelah itu, Dewa Laut mulai mengatur semua orang. Dewa-dewa lain menganggukkan kepala mereka terus-menerus sambil mendengarkan Dewa Laut. Di sisi lain, Dewa Kehancuran tidak mungkin bisa mendengarkan percakapan mereka. Dewa Kerusakan dan 7 Dewa Dosa mematikan mengelilinginya. Dewa Keserakahan dengan cemas bertanya, "Tuhanku, akankah Dewa Laut ini mengeluarkan beberapa trik kotor?" Dia jelas memiliki sesuatu di lengan bajunya karena dia berani menghadapi kita dengan kekuatan seperti itu. Dewa Penghancur menjawab, "Dia hanya mengandalkan kekuatan Dewa Asuranya. Hanya dengan bantuan kekuatan Dewa Asura dia bisa benar-benar bertarung melawanku. Meskipun Xiao Wu bisa menggunakan kekuatan Dewa Laut, dia bukanlah laut. Tuhan pada akhirnya, dengan demikian, kemampuannya untuk menggunakan kekuatan Dewa Laut terbatas. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati terhadap Tang San jika dia menyerang di belakang kita. Kekuatan serangan Dewa Asura adalah yang terkuat di antara kepala dewa kurasa. Tang San pasti akan menggunakan kekuatan dahsyat Asuragat untuk membuat terobosan. Aku ingin kalian semua menjaga solidaritas dan berjuang secara keseluruhan. Aku ada di tengah dan kalian semua mengelilingiku. Selama kekuatan dewa kita membeku menjadi satu. Tidak peduli trik apa yang telah dia lakukan, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Mereka akan segera mengkonsumsi kekuatan dewa mereka ketika mereka memiliki begitu banyak dewa tingkat kedua seperti ini. Benar, ketika dewa bertarung, jika tingkat kultivasi terlalu berbeda. Hanya saja penindasan kekuatan dewa juga bisa sulit untuk dilawan. Apalagi, itu akan menghabiskan banyak kekuatan lawan. Dalam situasi di mana kekuatan pihak Dewa Kehancuran jelas berada di atas angin, Dewa Kehancuran kemudian memutuskan untuk menggunakan metode paling sederhana untuk mengatasi Dewa Laut. 1 menit berlalu dengan cepat. Kain kafan laut luas juga telah mundur. Dewa Laut memimpin rekannya dan muncul sekali lagi di depan Dewa Penghancur dan dewa lainnya. Xiao Wu sedikit terbang, tiba di depan Rong Nianbing, dan menyerahkan bayi itu, dalam pelukannya, kepadanya. Rong Nianbing menerima Little Lin Lin, dan mengangguk kepada Xiao Wu, "Jangan khawatir.
Kami akan melindungi anakmu dengan sekuat tenaga. Saat berbicara, matanya mencari Tang San seolah dia ingin menanyakan sesuatu pada Tang San. Ini seperti melempar jerami melawan angin sepoi-sepoi. Meskipun kekuatan dewa mereka telah dikonsumsi banyak, belum lagi mereka terluka, mereka masih memiliki beberapa kekuatan serangan yang tersisa. Sebagai dewa tingkat pertama, kekuatan serangan mereka masih lebih kuat dari dewa tingkat kedua yang normal. Dia tidak tahu mengapa Tang San tidak membiarkan teman-temannya dari benua Douluo keluar untuk membantunya. Setidaknya, jika semua orang bersama dewa tingkat pertama dengan tingkat roh ilahi, kekuatan penindasan mereka tidak akan signifikan. Tang San kembali menatapnya, sedikit menggelengkan kepalanya. Senyuman percaya diri muncul di wajahnya setelah itu. Senyuman di wajahnya membuat hati Rong Nianbing berdebar-debar. Orang ini, dia tidak pernah berperang tanpa memastikan segalanya. Pernyataan yang baru saja dia buat beberapa saat yang lalu, jika saya 100% yakin tentang kemenangan, apa yang harus dipertaruhkan, sepertinya agak aneh. Rubah ini tidak akan pernah mempertaruhkan apapun ketika dia belum mendapatkan kemenangan di tangannya. Selain itu, hasil kali ini terkait dengan masa depan seluruh alam ilahi. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak bisa menemukan bagaimana Tang San bisa mengalahkan dewa kehancuran dengan kekuatannya saat ini. Tang San jelas tidak memberikan jawaban apapun. Rong Nianbing hanya bisa fokus menggendong bayi. Dia sendiri juga punya anak. Menggendong bayi hanyalah sepotong kue baginya. Dia menatap bayi dalam pelukannya. Meskipun Tang Wutong tidak gemuk, dia memiliki sepasang mata hitam pekat yang besar. Bagian putih matanya memancarkan warna biru muda, yang penuh dengan energi roh bawaan. Bajingan ini pasti akan menjadi pria yang tampan saat dia besar nanti. Apakah Anda sudah siap sepenuhnya? Dewa kehancuran dengan dingin bertanya. Tang San menatapnya dan menganggukkan kepalanya. Dewa lain dari sisinya juga dengan cepat masuk ke posisi mereka. Xiao Wu pergi ke sisi Tang San, memegang tangannya, berdiri berdampingan dengannya. Dewa perang Dai Mu Bai tiba di sisi lain Tang San. Dia tetap bahu-membahu dengan mereka. Mereka bertiga berdiri di garis depan. Di belakang mereka, ada dewa kupu-kupu dan dewa emosi. Dewa kecepatan berdiri di sisi lain dewa emosi. Di belakang mereka adalah dewa perang. Kemudian di belakang God of War adalah Dewi Sembilan Warna dan Dewa Kukri. Hanya Dewa Phoenix yang berdiri di baris terakhir. Barisan ini sangat mirip dengan segitiga tetapi bukan yang normal, tampaknya cukup aneh. Di sisi Dewa Kehancuran, mereka juga telah selesai mengaturnya. Dewa kehancuran ada di tengah. 7 dewa dosa yang mematikan dan dewa kerusakan ditambah 8 dewa tingkat pertama membentuk lingkaran. Mengelilingi dewa penghancur. Pengaturan lawan mereka telah mengejutkan para dewa di pihak Tang San. Beberapa waktu yang lalu, ketika Tang San telah mengatur strateginya, dia berkata bahwa dewa kehancuran akan menggunakan barisan Iron Bucket. Ternyata dia memang menggunakannya. Lu kecil, jadilah wasit pertandingan ini. Tang San, apakah kamu setuju dengan ini? Dewa kehancuran berteriak. Tang San menganggukkan kepalanya, dan berkata, baiklah. Aku percaya pada kebenaran Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan menghela nafas tapi masih terbang pada akhirnya. Dia melihat ke kedua sisi dan sedikit menggelengkan kepalanya. Namun, dia tahu bahwa pertempuran yang akan datang ini pada dasarnya tidak bisa dihindari. Mulailah, Sang Dewi Kehidupan berteriak. Pertempuran akhirnya dimulai. Destruction Intent yang tangguh langsung melonjak. Dewa kehancuran di sisi ini mengacungkan tangan kanannya ke atas. Sinar ungu melintas ke langit lalu turun dalam sekejap mata. Lalu memadat menjadi tongkat ungu panjang 2 zang. Tongkat kerajaan ini seperti kilat. Tubuhnya ditutupi dengan warna ungu hitam. Memancarkan cahaya hitam ungu yang intens dan destruction intent yang mengintimidasi, mengguncang langit. Itu adalah tongkat kehancuran, senjata terkuat dari dewa kehancuran.
Dia belum pernah menggunakan tongkat ini dalam pertempuran apapun sebelumnya karena, bahkan dia sendiri, tidak bisa mengendalikan kekuatan tongkat penghancur. Tongkat kehancuran ini telah ada sejak hari pertama pembentukan alam ilahi, mengendalikan maksud penghancuran. Itu dan pohon kuno vitalitas adalah senjata ilahi tertinggi di alam ilahi. Bahkan di atas trisula emas Dewa Laut. Hanya hati baik dari Dewa Kebaikan dan skala percobaan Dewa Jahat, bersama dengan pedang Asura dari Dewa Asura, yang dapat dibandingkan dengannya. 5 senjata ilahi tertinggi ini telah ada sejak Komite Alam Ilahi didirikan. Pada saat ini, ketika Dewa Kehancuran telah mengambil tongkat kehancuran, itu juga berarti bahwa dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pertempuran ini meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan. Dia bahkan tidak peduli untuk memberikan penjelasan apapun untuk pembantaiannya kepada dewa lainnya. Wajah Tang San sangat serius sekarang. Sekelompok sinar berdarah keluar dari tubuhnya. Kemudian lingkaran cahaya biru dengan cepat meluncur melewatinya dan jatuh ke tubuh Xiao Wu. Segera, rambut panjang Xiao Wu langsung berubah menjadi biru, begitu pula matanya. Pakaiannya juga berubah menjadi warna biru tua hanya dalam sekejap. Xiao Wu ingin bergabung dengan serangan itu karena hanya serangannya yang bisa menjadi penguatan terbesar bagi Tang San. Dia bisa membantu Tang San dalam mengendalikan satu kekuatan dewa. Biasanya, Tang San selalu menggunakan kekuatan Dewa Laut. Kekuatan Dewa Lautnya telah ditingkatkan sangat banyak karena bertahun-tahun budidaya konstannya. Dia agaknya telah mencapai level yang lebih tinggi dari level dewa pertama. Dia juga mengalami situasi yang sama dengan dewa emosi, yaitu keberadaan Halo 8 Cincin. Dia bahkan masih memilikinya sampai sekarang. Kekuatan Dewa Laut, yang telah dipercayakan Tang San kepada Xiao Wu, adalah niat membunuh yang selama ini dia sembunyikan. Itu milik kekuatan nomor 1 di alam ilahi, Dewa Asura. Namun, semuanya memiliki sisi baik dan sisi buruk. Karena fakta bahwa Tang San biasanya mengolah kekuatan Dewa Laut, kendalinya atas kekuatan Dewa Asura tidak lengkap. Dia lebih lemah dari mantan pelaksana hukum alam ilahi Asura God tahun itu. Jika dia masih memiliki kekuatan nomor 1 alam ilahi tahun itu, kekuatan Dewa Asura. Dewa Kehancuran tidak memiliki keberanian untuk menantangnya. Aura ilahi emas es yang dipancarkan dari wajah Tang San. Dia meletakkan kedua tangan di depan dadanya. Setiap kali cahaya menyala, udaranya sedikit terdistorsi. Dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda saat ini. Niat membunuh terus membara ke langit. Aura pembunuh itu sangat tajam sampai hampir menembus langit. Setiap lingkaran merah melayang di belakang kepalanya, membentuk halo 9 cincin, yang mewakili posisi Dewa Asura. Xiao Wu yang berdiri di sampingnya mengangkat trident emas. Warna emas berpadu dengan warna biru tua, yang membuatnya menjadi lebih menawan dan terangkat. Di sisi lain, di sisi Tang San, Dewa Perang berteriak. Semua otot di tubuhnya membengkak. Rambut putihnya terurai. Matanya berubah putih seluruhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berkabut putih, yang penuh dengan niat bertarung. Dewa Kehancuran menempatkan tongkat kehancuran tinggi-tinggi. Matanya yang serius dengan dingin menatap para dewa di sisi Dewa Laut. Sinar ungu tiba-tiba melesat ke langit. Selain dia, Dewa Kerusakan. 7 dewa dosa mematikan, masing-masing dari mereka merilis satu halo. Saat ini, kekuatan dewa yang sangat besar dari 1 dewa tertinggi dan 8 dewa tingkat pertama berubah menjadi energi yang menakutkan, terbang ke langit dan menutupi seluruh langit di sisi lawan. Tang San pindah, berdiri di depan gengnya. Dia maju selangkah, tanpa diduga, cahaya merah yang kuat menyala ke langit. Niat membunuh yang tak tertandingi melonjak di dalam dirinya. Dewa dosa yang mematikan dan dewa kerusakan, yang menghadapinya, merasa seperti mereka terjebak di neraka Asura hanya dalam sedetik. Tampaknya energi abadi alam ilahi telah benar-benar lenyap pada saat ini. Hanya ada gunungan mayat dan darah yang mengalir seperti sungai di sekitar mereka.
Mereka tidak pernah menemukan niat membunuh yang begitu mengintimidasi untuk waktu yang lama. Di masa lalu, saat Dewa Asura bertarung melawan Dewa Naga, pada saat itu, mereka jelas berada di pihak Asuragat dan tidak merasakan niat membunuh yang mengintimidasi. Tepat pada saat ini, hal pertama yang mereka temui adalah energi Dewa Asura. Faktanya jauh melampaui imajinasi mereka. Hanya ketika mereka secara langsung menghadapi niat membunuh Asuragat yang menakutkan, mereka akhirnya memahami betapa menakutkannya lawan sebenarnya. Dari lubuk hati mereka benar-benar ketakutan dan gemetar ketakutan. Tahun itu, ketika Tang San berada di benua Douluo, dia telah melewati tantangan mematikan dari Dewa Asura. Sejak itu, dia telah memahami bidang pembantaian secara menyeluruh, kemudian berevolusi, dan akhirnya lulus dalam mendapatkan posisi warisan Dewa Asura. Beberapa tahun setelah dia bergabung dengan alam ilahi, meskipun dia jarang menggunakan kekuatan Dewa Asura, pengetahuannya tentang Dewa Asura masih semakin dalam, yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan mantan Dewa Asura. Niat membunuh Dewa Asura adalah arti dari persidangan. Setelah disetel, itu tidak akan pernah bisa diambil kembali. Pada saat ini, saat menghadapi banyak energi dewa yang tangguh dari sisi yang berlawanan, niat membunuh Dewa Asura yang memancar dari Tang San seperti pedang tajam yang langsung memotong maksud penghancuran di bawah bimbingan energi yang sangat besar dari tubuhnya. Tidak ada serangan ke teman-temannya dari lawan juga.